Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat, pendengar dan pemirsa Rasil dimanapun Anda berada. Apa kabar? Saya Firman Muslim Taher menemani sore hari di akhir pekan ikhwan akhwat semua. Pada kesempatan ini kami akan memulai sebuah acara baru, yaitu Bincang Hukum. Alhamdulillah narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya sudah menemani kami. Kenapa kami membahas Bincang Hukum di Rasil? Karena kami akan membahas hukum dari sudut pandang konstitusi atau hukum nasional Indonesia disandingkan dengan hukum sesuai dengan syariat Islam. Alhamdulillah narasumber kita Ustadz Hussein dan Bang Ridwan sudah hadir di sini. Untuk sementara kita buka dulu acara ini dengan Ummul Quran. Tafadhol Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kita sudah membuka dengan pembacaan Ummul Quran oleh guru kita Ustadz Hussein bin Hamid Alatas. Narasumber kita ada Bang Ridwan Talib. Assalamualaikum Bang Ridwan, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat alhamdulillah Bang Iman. Sehat alhamdulillah. Ini acara pertama di Bang Ridwan yang udah kita rencanakan udah lama ya Ustadz Hussein ya. Betul sekali. Kenapa Ustadz dan Bang Ridwan merasa ini penting dibahas di Rasil Ustadz? Masalah ini masalah yang menyangkut jatuh dan bangunnya bangsa kita. Menyangkut kejahatan yang betul-betul menghancurkan dan merobohkan pilar negara kita. Hingga membuat atap negara kita dan bangsa kita ini runtuh di atas rakyat. Bukan hanya menambah penderitaan mereka, tapi betul-betul membuat bangsa kita kehilangan jati diri mereka. Dan ini merupakan hal yang betul-betul amat penting untuk dibahas. Oleh karena itu Al-Quran membahas masalah ini dengan tegas. Dan hukuman yang dijatuhkan pun Tegas ya, amat tegas ya. Di radio dakwah nggak ceramah doang Bang Ridwan, Betul ada sekali. permasalahan hukumnya. Betul. Baik ikhwan akhwat, pada acara pertama program baru kita kami akan membahas dengan tema korupsi dalam sistem hukum nasional dan perspektif syariat Islam. Gitu ya Bang Ridwan ya? Betul, kurang lebihnya. Bang Ridwan, kalau kita berbicara korupsi, orang awam tuh tentu tidak mengenal apa itu KUHP, apa itu peraturan-peraturan lainnya. Kalau kita berbicara korupsi, orang identik dengan KPK. Sedangkan Bang Ridwan, menurut Bang Ridwan kan bergerak di bidang hukum. Korupsi di Indonesia ini perkembangannya gimana sih Bang Ridwan? Baik dari peraturannya sampai terus lahir sebagai KPK, perjalanannya seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini Bang Iman, korupsi ini pemberantasan dan penegakan hukum di aspek bidang korupsi di Indonesia ini naik turun. Dari sejak Indonesia merdeka tahun 1945 sampai dengan hari ini banyak perkembangan yang sifatnya terkadang memihak terhadap pemberantasan korupsi, terkadang juga berkontribusi dengan tumbuh kembangnya korupsi itu sendiri. Budaya korupsi sebetulnya sudah ada sejak zaman kolonial. Tanpa adanya korupsi, Belanda tidak bisa menjajah kita lama-lama. Gimana caranya? Gratifikasi, suap, memberikan materi duniawi, sehingga lupa pada prinsip kemerdekaan itu sendiri. Apa sih yang bisa bikin orang tuh lupa? Ada 3, harta, tahta, dan wanita. 3 hal ini memang penopang dasarnya sikap koruptif.
entah dikasih, kita dengar ada beberapa bahkan pimpinan KPK zaman dulu juga ada yang terlibat pembunuhan, pasti mungkin Bang Iman pernah dengar. Asal muasalnya wanita. Untuk mendapatkan jabatan, korupsi juga bisa penyalahgunaan jabatan. Jual beli jabatan. Dan yang ketiga, elemen paling penting, uangnya atau harta. Jadi memang tiga hal yang paling menggoda yang menjadi elemen korupsi ini, tiga hal ini. Dari zaman VOC hal ini digunakan untuk mengembangkan kolonialisme. Tahun 1945 setelah kita merdeka, tentu kita pengen bersih dari sifat-sifat koruptif. Tapi itu pun menjadi sulit. Karena untuk melanggengkan jabatan, sikap koruptif dan sifat koruptif ini masih luas sikapnya. Terus setelah itu di tahun 1967 mulai Orde Baru, pemerintahan Soeharto mencoba membersihkan sikap-sikap koruptif yang ada di Orde Lama. Tapi ya selama waktu berjalan, orang-orang dekatnya, mungkin keluarganya atau teman-temannya juga akhirnya menikmati bahwa koruptif ini bisa melanggengkan kekuasaan. Segala kenikmatan yang ada di dunia biasanya memang bisa langgeng melalui sikap dan sifat koruptif tadi. Hari ini penegakan hukum di bidang korupsi terganggu lagi. Karena KPK yang sedang asik bekerja diintervensi melalui pembuatan RUU KPK yang baru dan adanya indikasi calon-calon pimpinan yang memiliki latar belakang atau sejarah kelam. Sehingga gimana caranya ngebersihin sesuatu yang kotor dengan sapu yang kotor juga. Jadi ini memang naik turun Bang Iman. Nanti kita bahas detailnya kok bisa kayak begini. Ada nggak sih keseriusan dari pemerintah untuk sebenarnya menghilangkan korupsi? Memang hilang total nggak mungkin. Tapi paling nggak diminimalisir sampai di level di mana sebuah kekayaan sumber daya alam yang ada di Indonesia ini bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Minimal itu. Gitu Bang Iman. Oke, Bang Ridwan, apakah sebelum berdirinya KPK tidak ada lembaga atau seperti misalnya dalam KUHP? Karena kalau perkembangan sekarang semua yang berbau dengan korupsi berhubungan dengan tindak pidana. Betul. Kalau tindak pidana pasti berhubungan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Betul. Apakah sebelum berdirinya KPK tidak ada peraturan yang mengatur mengenai korupsi ini? Sudah ada, sebetulnya sudah ada, banyak kok. Dalam KUHP sendiri kita punya pasal penggelapan, terus kejahatan terhadap negara juga ada di situ. Dan kalau Bang Iman lihat, kepolisian kita juga memiliki direktorat khusus terkait dengan tindak pidana korupsi. Terus di kejaksaan mungkin Bang Iman juga pemirsa pernah dengar Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, berarti itu gedung bundar istilahnya. Itu adalah khusus untuk pemidanaan di bidang ekonomi, termasuk korupsi itu sendiri. Kepolisian udah punya satgasnya, punya direktoratnya. Kejaksaan juga punya satgasnya, terus KUHP-nya memiliki instrumen sendiri, punya presiden juga memiliki peraturan khusus, sehingga sebenarnya instrumennya udah ada. Lalu kenapa sih ada KPK? KPK ini dibuat sebetulnya ad hoc, 10 tahun, hanya sementara, dari tahun 2002 sampai 2012, sampai akhirnya kejaksaan dan kepolisian mampu untuk secara efektif menanggulangi korupsi. Jadi dianggap belum mampu nih selama di KPK tahun, sebelum KPK berdiri sebagai produk reformasi, akhirnya ada anggapan bahwa kejaksaan dan kepolisian tidak mampu. Kenapa anggapan itu dianggap? Kenapa anggapan itu timbul? Sebetulnya simpel, karena memang kepolisian dan kejaksaan adalah alat politik hukum pemerintah. Problemnya adalah Kapolri diangkat oleh presiden, bagian dari eksekutif, kejaksaan pun sama. Diangkat oleh presiden juga bagian dari eksekutif. Sehingga mereka ini anak buahnya presiden, sama kayak menteri-menteri. Jadi ada di bawah eksekutif. Sedangkan kalau KPK sifatnya ad hoc, eksternal, independen. Pemilihannya dilangsungkan secara independen melalui pansel independen, bukan bertanggung jawab langsung ke presiden tapi langsung kepada undang-undang. Tapi bukankah orang-orang yang memilih anggota KPK ini dipilih sama presiden? Enggak. Oleh DPR. Tapi di shortlist oleh pansel. Kan kita tahu dibuka untuk umum, sebabpun Kaiman pun juga kalau udah minimal usia 40 tahun bisa daftar KPK, latar belakang hukum, punya pengalaman sesuai dengan syarat administratif, ada ratusan di shortlist dan di filter oleh pansel. Sampai tinggal 10. Dikasih ke presiden, presiden hanya menyerahkan ke DPR untuk dipilih 5 terbaik. Jadi sifatnya independen. Inilah kelebihan KPK yang menjadi perbedaan antara kepolisian dan kejaksaan. Sedangkan kepolisian dan kejaksaan adalah pejabat-pejabat yang memang diangkat oleh presiden. Dan mereka bertanggung jawab melapor kepada presiden.
Ini kita punya perbedaan sedikit ya, sedikit intermezzo. Penegakan hukum di Indonesia kita coba bandingkan dengan negara yang lebih maju di Amerika Serikat. Kalau Kang Hilman tahu, Donald Trump diinvestigasi sama Direktur FBI. Padahal Jaksa Agung mengangkat Direktur FBI. Jaksa Agung diangkat oleh Presiden. Direktur FBI-nya ganti karena Presiden merasa diintervensi oleh seorang Direktur FBI. Direktur FBI yang baru tetap menginvestigasi Presiden sampai hari ini. Nggak ada takutnya. Karena dia lebih takut sama, nggak pengaruh, karena dia takut sama aturan mainnya, bukan takut sama personnya. Karena nanti setelah presidennya pun diganti, ya udah. Bisa dilanjutin lagi juga. Sampai sekarang pun dilanjutin, sekarang lagi dilanjutin. Donald Trump tuh masih dibawa investigasi. Masalah penggelapan pajak, sama masalah pemilu yang kemarin bermasalah. FBI masih mengintervensi. Sama aja kayak Kapolri sekarang lagi investigasi Jokowi. Coba gimana caranya? RUU KPK yang baru membatasi gerak-gerik KPK walaupun dipilih. KPK ya, betul. Seperti ayam dilepas kepalanya, betul. Dipegang buntutnya kan. Betul. Nah, RUU KPK nanti kita bahas secara mendetail, tapi ada 5. Akan ada Dewan Pengawas yang sebelumnya nggak ada. Terus penyidik dan penyelidik sekarang hanya boleh bersumber dari kepolisian dan kejaksaan. Terus ada intervensi dari eksternal. Terus abis itu, apalagi saya lupa, tapi ada beberapa hal yang akhirnya sangat berbeda jauh dengan KPK yang kemarin. Jadi ada 2 cara pelemahan KPK. Perubahan RUU-nya yang lagi digodok nih sekarang, kemarin baru dengar mungkin RUU KPK lagi dikirim oleh DPR. Dan timingnya juga hebat Ustaz. Sebelum mereka demosioner, mereka ajuin RUU. Padahal bulan depan diganti sama anggota yang baru kan. Terus yang kedua, pemilihan calon pimpinan KPK yang dianggap bermasalah. Gitu ya. Ya. Nah, sekarang saya mau ke Ustadz Hussein. Ustadz, tadi kalau kita dengar penjelasan Bang Ridwan, korupsi itu tidak hanya mengambil hak orang, tapi misalnya gratifikasi atau menerima hadiah yang seharusnya tidak diterima, mengambil hak orang, atau bisa juga untuk ke urusan jabatan, entah naik jabatan atau pelanggangan jabatan, atau untuk mempermudah sebuah urusan ya Bang Ridwan ya. Betul. Apakah dalam Islam ada aturan misalnya pejabat tidak boleh menerima hadiah, yang terutama yang berurusan dengan pekerjaannya, atau jual beli jabatan? Kalau maling kan kita jelas nih Ustadz, maling jelas ayatnya ada, hukumannya ada. Kalau korupsi ini kan banyak yang bilang bahkan dialihkan seperti mengambil hak orang lain, dialihkan seperti gonimah atau lainnya Ustadz. Nah, yang detail jelas ayat Al-Quran yang mengatur mengenai korupsi, apakah ada dalam Al-Quran Ustadz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Kita berbicara mengenai korupsi. Apakah korupsi itu sama dengan jenis pencurian? Jadi apakah sama antara pencurian dan korupsi? Lalu apakah hukumannya sama? Seperti apakah sama antara perzinaan yang dilakukan 2 orang atas dasar suka sama suka dengan pemerkosaan? Sebetulnya Islam menjelaskan hal ini dengan jelas. Ketika Allah berbicara mengenai kasus pencurian, Allah berbicara dalam suratul Maidah ayat 38. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Pria yang mencuri, kata sarik itu menunjukkan orang ini sudah terbiasa melakukan, hingga pencurian ini menjadi sifatnya, kata sarik. Jadi para pencuri, pria maupun wanita, potong kedua tangan mereka ya, sebagai balasan atas apa yang mereka perbuat, dan ini merupakan hukuman yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk menimbulkan efek jerah. Seorang yang bekerja bersusah payah tapi tidak merasa aman dengan apa yang dimiliki. Tahu-tahu seorang mengulurkan tangannya tanpa usaha mengambil apa-apa yang diusahakan secara benar. Ini bukan hanya menimbulkan kesedihan, kedukaan,
tapi juga akan apa? Akan melahirkan waliyadzubillah efek domino yang amat luas kalau dibiarkan. Tapi Islam tidak dengan serta-merta menghukum setiap orang yang mencuri. Apabila seorang mencuri karena lapar, mencuri karena desakan kebutuhan, karena tidak punya lapangan pekerjaan, maka hukuman pemotongan tangan tidak dilakukan. Tapi negara mendidiknya, memberikan jalan keluar baginya untuk mendapatkan usaha yang baik yang bisa menghidupkan dirinya secara terhormat. Tapi baru diberlakukan pemotongan tangan pada pencuri yang telah mempunyai kecukupan, mempunyai usaha, ya. Tahu-tahu dia mengulurkan tangannya untuk mendapatkan keuntungan atau kelebihan dengan cara yang tidak benar. Oleh karena itu kalau hukuman ini dijatuhkan, sebetulnya rakyat kecil di bawah ini tidak akan terkena. Tapi mereka-mereka yang sudah mapan, yang sudah punya usaha, melakukan tindakan seperti ini yang bakal dikenakan sanksi dan hukuman. Nah, kalau kita berbicara tentang korupsi, apakah dapat disamakan korupsi dengan mencuri? Definisi mencuri ini, ya, kalau seorang mengambil barang seseorang yang tersembunyi disimpan baik-baik, diambil dengan cara halus, tanpa ancaman, tanpa penekanan, ya, bukan barang yang menggeletak, ya, itu masuk dalam definisi pencurian. Tapi kalau seorang menggeletakkan uangnya di meja, ya, yang mengundang orang lain untuk mengambil, maka yang mencuri tidak dikenakan hukuman potongan. Tapi kalau apa yang dicuri jumlahnya memadai, kemudian tersimpan dengan baik, tanpa kekerasan dia mengambil barang tersebut, ini masuk dalam kategori pencurian. Tapi kalau dia menggunakan senjata, atau menggunakan cara-cara, ya, baik hukum, ya, dia bersembunyi di balik hukum, bersembunyi di balik kekuasaan, melakukan pencurian, bahkan yang diambil bukan milik seseorang, tapi milik rakyat, yang menimbulkan kerusakan yang amat parah, yang menimbulkan kerusakan pada sistem, yang mengancam bukan hanya 1-2 orang, bukan hanya sehari 2 hari, yang mengubah penyakit menjadi wabah. Bahayanya di negeri kita ini, korupsi bukan lagi penyakit, tapi menjadi apa? Wabah yang mengerikan. Sampai orang menganggap hal ini sebagai hal yang biasa dan menjadi budaya di tengah-tengah masyarakat. Bahaya nggak? Bahaya. Oleh karena itu, hukum pemotongan tangan yang diberlakukan untuk para pencuri tidak berlaku untuk para koruptor. Begitu juga kasus perzinaan dan pemerkosaan. Kalau perzinaan dilakukan atas dasar suka dengan suka, dibutuhkan 4 saksi yang adil, 4 orang saksi yang adil menyaksikan, baru layak dijatuhkan hukuman. Kalau hanya 3 orang saksi yang bersaksi, yang disaksikan tidak dihukum, malah 3 saksi ini masing-masing dikenakan 80 kali cambukan. Berarti sebetulnya bukan masalah zinanya, tapi masalah apa? Melakukan perbuatan zina secara terang-terangan, ya, seolah-olah melegalkan perbuatan ini, mengajak orang lain melakukan, itu yang dikenakan hukuman. Adapun kalau dia berzina sembunyi kemudian dia bertaubat kepada Allah Ta'ala, kita harapkan dia akan apa? Akan berubah. Jadi bagaimana Allah melindungi kehormatan orang lain. Tapi kalau seseorang memperkosa kehormatan seorang wanita yang baik-baik, beda dengan yang melakukan suka sama suka. Atau katakan pelaku pedofilia. Di mana seorang anak dirusak kehormatannya, mengalami trauma sepanjang hidupnya. Kalau seandainya diperlakukan sama dengan seorang penzina, dicambuk 100 kali, nggak tepat. Oleh karena itu, hukuman yang dijatuhkan bagi para pemerkosa bukan hukuman orang yang berzina, tapi hukuman hirabah namanya. Nah, hirabah ini diberlakukan untuk para pemerkosa, untuk para perampok. Nah, oleh karena itu para koruptor sebetulnya lebih jahat dari perampok. Perampok dengan ancaman katakan mendatangi 1 rumah, 2 rumah. Kalau koruptor ini berlindung di balik sistem, di balik kekuasaan, ya, di balik hukum, melakukan kejahatan yang menimbulkan kerusakan bangsa ini. Cuma seringkali syaitan menipu mereka. Mereka mengkorupsi sebahagian, kemudian menginfakkan apa? Sebahagian lagi untuk perjuangan, untuk agama, untuk berhaji. Mereka beranggapan Allah akan menerima. Mereka tidak tahu bahwa kerusakan yang ditimbulkan
tidak dapat sama sekali digantikan dengan infak yang mereka keluarkan. Ini merusak sistem, ya, merusak bangsa negara, sedangkan kebaikan paling hanya diberikan untuk 1-2 orang. Nah, pada ayat 33 suratul Maidah, Allah turunkan namanya ayatul hirabah. Ayatul hirabah. Hirabah itu diambil dari kata al-harbu, perang. Orang yang melakukan kejahatan perampokan, pemerkosaan, kejahatan-kejahatan genosid, ya, kejahatan yang luas jangkauannya. Dan dampaknya luas gitu. Luas, itu dinamakan hirabah. Siapa yang diperangi? Allah mengungkapkan bahwa kejahatan ini sama dengan menunjukkan perang terhadap Allah dan Rasulnya. Karena apa? Karena Allah mengajak manusia menegakkan keadilan. Mengajak manusia untuk memperjuangkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Justru mereka melakukan tindakan yang menimbulkan kerusakan itu. Allah berfirman apa? Coba, Akh Ridwan, sebagai seorang ahli hukum, ya, bisa melakukan studi banding, ya, bagaimana Allah bertindak tegas dalam hal ini. Innama jaza'u alladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada. Sesungguhnya balasan bagi orang yang memerangi Allah, memerangi Rasulnya, dan berusaha melakukan kerusakan di atas muka bumi. Kerusakan di atas muka bumi. Sesuai dengan berat ringannya dosa kejahatan mereka, an yuqattalu. Kalau mereka melakukan genosid, mereka juga dibantai bunuh. Au yusallabu. Mereka katakan umpamanya melakukan pembantaian, pemerkosaan, ya, kejahatan yang memalukan, untuk menimbulkan efek jera, mereka disalib. Setelah mati mereka disalib. Au tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf. Atau kejahatan mereka lebih ringan. Mereka tidak melakukan pembunuhan, tapi mereka menimbulkan ketakutan. Tidak melakukan pembunuhan, tidak melakukan pemerkosaan. Tangan kaki mereka dipotong secara menyilang. Tangan kanan dipotong sama kaki kiri. Kalau pencuri, kalau perampok, bisa dipotong tangan kanan, kaki kiri. Bukan pergelangan ya, tangan. Bukan, tangan kanan dipotong dan kaki kiri. Orang begitu menyaksikan kejadian pada orang ini, pertama dia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dengan kelemahan dia. Kedua, orang akan tahu dia, hingga membuat dia akan takut melakukan perbuatan tersebut. Konsekuensinya. Karena efek jera kan? Au tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf. Au yunfau minal ard, atau mereka dipenjara, diasingkan. Kalau orang ini umpamanya baru pertama kali melakukan, dia melakukan kejahatan, perampokan, penodongan, ini kan berbahaya kan? Kalau hukumannya ringan, jadi kita lihat ada 4 hukum di sini. Pertama, ya, kalau mereka melakukan pembantaian, mereka juga dibantai. Kalau mereka melakukan perjuatan, membantai juga, memperkosa juga, mereka disalib. Ya. Apalagi mereka membunuh anak-anak. Kemudian kalau mereka tidak melakukan pembunuhan tapi menimbulkan teror, tangan kaki mereka dipotong secara menyilang. Atau mereka dididik dalam penjara. Atau katakan diasingkanlah di daerah rehabilitasi, bukan justru membuat mereka tahu apa yang sebelumnya mereka tidak tahu, seperti di penjara-penjara kita pada saat ini. Jadi kalau antum lihat, orang yang melakukan kejahatan-kejahatan yang merusak di muka bumi ini, ya, sama dengan orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Allah mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, memerintahkan orang berlaku adil, memerintahkan kita untuk menjaga keselamatan dan kebersihan lingkungan. Mereka melakukan upaya semacam ini. Nah, kalau hukum ini ditegakkan, insya Allah para koruptor mereka akan berpikir 1000 kali sebelum melakukan. Dan seandainya terjadi kemudian mereka dihukum, ya, mereka tidak akan lagi diangkat sebagai pejabat pada periode berikutnya. Tapi kalau sekarang ini yang pernah duduk di Orde Lama, duduk di Orde Baru. Yang pernah di Orde Baru, duduk mana? Di Orde Reformasi. Malah Katakan, iya. Yang mengkritik Orde Baru, duduk kelakuannya lebih parah. Lebih parah lagi. Banyak yang kayak gitu. Kenapa? Karena mereka tidak terkena hukuman yang berat. Karena begitu mereka tertangkap, mereka bisa bermain di penjara. Bisa Iya, betul. digantikan oleh joki. Kemudian mereka bisa menghadiri juga Wimbledon. Bisa menghadiri juga pertandingan sepak bola di mana? Di Italia. Betul enggak? Atau perhatikan coba. Bahkan datang ke masjid disambut, didoakan. Ulama-ulama mendoakan amin, amin. Supaya jabatannya apa? Panjang. Supaya terpilih lagi. Nah, ulamanya juga berkolusi kan?
Karena sudah menjadi budaya, jadi ulama juga tidak sadar bahwa perbuatan orang ini apa? Perbuatan yang keji. Jadi pertama hukumnya lemah, ya. Kemudian penegak hukumnya juga dipersiapkan untuk membenarkan, melegalkan perbuatan tersebut. Kalau seandainya ada penegak hukum tersebut juga diarahkan sesuai dengan kepentingan apa? Kepentingan penguasa atau para taipan. Kenapa? Karena memang proses pemilihan, ya, baik anggota legislatifnya, ya, maupun apa? Anggota eksekutifnya, ya, kalau kita perhatikan bersama-sama, dari mulai awal memang dipersiapkan ke arah tersebut. Kita kan tahu seperti Ridwan lama di Amerika, bahwa demokrasi kita ini demokrasi kapitalis. Demokrasi di mana partai, ya, pada saat mereka akan apa? Pemilu. Melaksanakan pemilu, mereka bisa mencari dana dengan bebas dari para apa? Para pengusaha. Mau tidak mau partai berhutang pada para pengusaha. Partai akan memperjuangkan kepentingan para pengusaha yang mendukung mereka kan? Betul. Nah begitu katakan mereka berhasil menang, mereka akan melakukan intervensi di legislatif agar hukum undang-undang yang keluar berpihak kepada kepentingan para pendukung mereka kan? Betul. Kemudian pada saat pengangkatan eksekutif, mereka bilang coba angkat menteri fulan. Ya, dalam lembaga keuangan umpamanya, jaksa agungnya kami minta fulan. Kemudian dengan sendirinya juga apa? Departemen-departemen yang lain, mereka masuk ke dalam. Jadi kalau kita perhatikan sampai kepada kepolisian pun, ya, mau tidak mau apa? Mau tidak mau, demikian pula kejaksaan, pemilihannya disesuaikan dengan kepentingan mereka-mereka yang berada di belakang partai. Jadi bagaimana pengaruh, ya, donatur yang memberikan donasi buat partai ini begitu kuat. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan pemerintah di atas akan selalu menyesuaikan kepentingan-kepentingan yang mendukung mereka. Berbeda dengan Inggris. Kita ini hampir sama dengan Amerika, cuma Amerika karena hukum tegak, ya, kemudian rakyat juga cerdas, berpendidikan, mau tidak mau rakyat juga berupaya untuk apa? Untuk melindungi hak mereka. Kalau di negeri kita ini kesian rakyat kita. Ulama-ulama kita juga tidak mengenal wawasan politik dengan baik. Ulama-ulama kita bisa berkolusi dengan penguasa agar membuat lingkungan mereka lebih baik, pesantren, sekolah mereka. Jadi mereka hanya sebagai alat politik, bukan orang yang berpengaruh. Jadi akhirnya terjadi kebablasan di mana-mana tempat. Tapi kalau di Inggris, pemerintah turun tangan mengeluarkan dana untuk partai yang bersaing. Dan dibatasi agar tidak terjadi pemborosan. Nah kalau di negeri kita katakan umpamanya disiapkan anggaran setiap partai, disiapkan anggaran tidak terlalu banyak. Partai dengan sendirinya dilarang untuk menerima sumbangan dari manapun juga. Maka partai akan berhati-hati. Kemudian rakyat juga tidak akan menerima serangan fajar, bantuan di sana maupun di sini. Ulama-ulama juga tidak akan apa? Tidak akan menerima bingkisan. Kemudian untuk mengadakan pemilihan pun dengan cepat dan singkat. Bisa dibubarkan pemerintah kabinet, subhanallah bulan depan terbentuk lagi kabinet. Jadi betul-betul pemerintah menyiapkan anggaran, ya, untuk partai yang bersaing dan jangan terlalu banyak partai. Kemudian sila-sila yang menjadi nilai universal kita Pancasila betul-betul harus memiliki akar yang mendalam. Kalau tidak ada akarnya seperti berumut, mudah sekali untuk diangkat. Tapi kalau memiliki akar keimanan dan merasa ada kontrol dari Allah Subhanahu wa taala, rakyat juga mendapatkan pendidikan yang baik, insya Allah pemerintahan yang lahir dalam kebersihan ini akan mampu untuk betul-betul apa? Memilih jaksa agung yang baik, juga kepolisian yang baik, TNI yang baik. Kalau sekarang saya dengar langsung bagaimana mereka tuh luar biasa, di mana profesionalitas mereka hilang. Karena mereka ikut hierarki ke atas. Betul. Walaupun mereka tidak bisa menerima, tapi harus mematuhi hierarki. Kalau tidak dianggap apa? Melanggar sabta marga untuk TNI-nya, di kepolisian pun demikian, di sipil pun demikian. Sampai di sekolah-sekolah pun berani menentang DO. Ini kan merupakan fakta kan? Betul. Jadi ada di negeri kita ini lemah hukumnya, lemah penegak hukumnya, seperti yang Ridwan tadi katakan, bahwa tidak ada jalan lain bagi kita kecuali betul-betul apa? Mengembalikan proses pemilihan umum ini ke dalam cara yang betul-betul bersih dan rapi. Tapi kita bertanya, kira-kira mereka akan setuju apa tidak?
mereka yang memiliki wewenang, yang sudah menikmati hasil keuntungan kenikmatan yang begitu besar, bahkan tokoh-tokoh agama yang terlibat di dalamnya akan menerima apa tidak? Ini pertanyaannya. Terima kasih banyak Ustaz. Ternyata beririsan antara di Islam pun mengatur demikian jelas juga tentang korupsi ini Ustaz ya. Bang Ridwan nih, kita mengenal istilah supremasi hukum. Ya. Dan kita tahu bahwa KPK itu adalah lembaga hukum, bukan lembaga politik. Betul. Beberapa waktu yang lalu ada seorang anggota DPR yang mengatakan bahwa KPK ini adalah lembaga politik yang dipakai untuk kepentingan politik, di mana kasus-kasus yang diangkat adalah tebang pilih. Padahal kita bisa lihat Bang Ridwan, contoh beberapa gubernur Riau ditangkap KPK karena permasalahan alam ya, kalau nggak salah. Terus bahkan pernah juga di daerah Sulawesi, kalau nggak salah Sulawesi Utara, pada saat orang ini dilantik untuk periode kedua, selesai pelantikan langsung ditangkap. Dan masih banyak lagi. Pertanyaan saya tuh Bang Ridwan, apakah benar KPK ini dijadikan sebagai alat politik? Kalau ini dijadikan alat politik sehingga nggak ada dong supremasi hukum dalam KPK ini sendiri. Oke. Kita asumsikan yang tadinya dianggap, kita asumsi ya, kita asumsi apa yang tadi dianggap tebang pilih itu benar. Tapi apa yang ditebang dan apa yang dipilih semuanya memang diproses secara hukum karena emang terima uang. Berapa banyak mungkin Bang Iman tahu, pemirsa juga pernah dengar, pendengar juga pernah dengar, 90% proses penangkapan dan penahanan dilakukan oleh KPK berdasarkan OTT, operasi tangkap tangan, ketangkep basah, lagi transaksi. Gimana cara tebang pilihnya kalau kayak gitu? Berarti ada yang pura-pura gitu ngasih uang, ada yang terima uang, kan enggak. Kalau tebang pilih, pertanyaan kedua, tebang pilih on behalf-nya siapa? Untuk kepentingan siapa? Berarti ada yang bisa order, ada yang minta, dan sebagai alat politik. Secara politik ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Berapa banyak sekarang pejabat dan penegak hukum lainnya dari departemen lain atau dari kementerian lain yang memang diproses oleh KPK, itu ada yang bersumber dari partai pendukung pemerintah dan oposisi juga. Gimana cara tebang pilihnya? Karena dua-duanya juga ngalamin hal yang sama. Benang merahnya cuma satu, tertangkap tangan melakukan proses suap, melakukan markup atas alat negara, tender terhadap aset-aset negara. Ada markup, ada kerugian negara, anggarannya sekian, dipotong. Sehingga kualitas yang dikeluarkan pasti nggak akan maksimal. Yang dirugiin siapa? Masyarakat lagi. Jadi pada hakikatnya atau pada intinya, kalau dianggap tebang pilih, harus ditanya dua pertanyaan. Itu proses-proses OTT itu, gimana cara tebang pilihnya? Karena memang benar real terjadi. Terus yang kedua, kalau dianggap tebang pilih on behalf siapa? Untuk kepentingan siapa? Karena sepanjang sepengetahuan saya, apa yang dilakukan KPK, yang ditangkap dan yang proses kanan kiri. Mau proses partai pendukung pemerintah juga dihantam sama KPK, yang oposisi sama pemerintah juga dihantam sama KPK. Yang nggak dihantam adalah mereka yang benar-benar ternyata tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Berarti kan memang nggak ngelakuin suap, ya nggak ditangkap, wajar, emang nggak ada indikasi ke sana kok. Tapi kalau yang memang benar-benar melakukan, ya kita tahulah beberapa orang powerful, salah satu ketua umum partai beringin bisa ditangkap, padahal kita tahu seberapa powerfulnya dia. Sampai salah satu penyidiknya ya kita tahu sendiri, sampai harus diteror. Satu, mengalami kebutaan. Ustadz kan pernah dengar juga, kayak Pak Novel. Ini semua ketebang pilih, tapi penyidiknya masih punya integritas. Berarti kalau ditanya ini alat politik apa alat penegak hukum, ini murni alat penegakan hukum. Karena dia memang dijadikan pimpinan, struktur kepemimpinan KPK dan proses penegakan hukum yang ada di internal KPK itu tidak beririsan dengan kepentingan politik. Jadi kalau menurut hemat saya, KPK mungkin lembaga yang paling netral sampai saat ini. Kita tahu bahwa ada beberapa LSM dan NGO dari luar negeri itu melakukan indeks. Mana sih lembaga-lembaga yang paling bersih? KPK itu masih salah satu yang paling bersih dan masih dianggap dipercaya. Sedangkan penegak hukum lainnya justru ada di paling bawah. Ada nggak pembedaan kasus korupsi, misalnya kasus ini yang berhak menangani kepolisian, kasus ini yang berhak menangani adalah kejaksaan.
kasus ini yang berhak menangani KPK? Ada nggak batasan-batasan dari lingkup KPK penanganan? kalau nggak salah harus bisa menangani korupsi di atas 1 miliar. Dan mereka punya kewenangan untuk melakukan OTT. Itu ada di Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan di luar itu kejaksaan juga memiliki kewenangan yang sama. Pitsus, pidana khusus, dan Bareskrim, kepolisian itu juga punya kewenangan-kewenangan sama. Kewenangan-kewenangan ini bersumber dari undang-undang yang sama, tapi mereka bisa memilih kerjaan mereka yang mereka udah jalanin. Kan sebelum melakukan penyidikan harus ada penyelidikan dulu nih. Berarti kan prosesnya lidik, sidik, penuntutan, baru masuk ke persidangan. Semua bisa memulai. Yang menjadi masalah, kasus yang sama dikerjain oleh dua penegak hukum yang berbeda. Itu sih belum pernah kejadian. Mereka KPK punya case-nya sendiri, kepolisian punya case-nya sendiri, kejaksaan punya sendiri. Tapi nggak ada tuh yang ngatur siapa harus megang apa, siapa nggak ada. Karena kan mereka bisa mulai sprelindiknya duluan sendiri bisa. Surat perintah penyelidikan bisa jalan duluan. Gitu. Bang Ridwan, kalau misalnya begini, terkadang ada framing berita ya Ustadz ya. Ini juga yang sedikit agak berat. Framing berita yang memframe bahwa orang ini adalah terlibat korupsi. Si X terlibat korupsi. Si X terlibat korupsi. Apalagi dalam persidangan 6 orang ini disebut. Apalagi setelah disebut orang ini mengembalikan ganti rugi. Ya. Secara logika orang awam, ngapain dia ngebalikin ganti rugi kalau emang nggak benar dia melakukan hal itu. Tapi setelah itu semua ada di berita, ada di persidangan disebutkan dia mengembalikan uang ganti rugi. Ternyata masih bebas-bebas aja. Mungkin ini yang disebut bahwa KPK melakukan tebang pilih dalam penanganan kasus. Gimana pendapat Bang Ridwan dan Ustadz? Oke, sebetulnya yang dipakai sebagai alat bukti oleh KPK untuk melakukan penyelidikan, memulai suatu proses penyelidikan, itu bukan beritanya, bukan pengembaliannya, tapi hanya keterangan orang lain yang ada di persidangan sehingga timbul di berita acara persidangan. Berarti ada keterangan saksi. Sedangkan dalam hukum di Indonesia itu sebuah dua alat untuk menaikkan suatu proses menjadi penyidikan membutuhkan 2 alat bukti. Berarti udah satu kita dapat ya, keterangan saksi ya. Ada nggak alat bukti yang lain? Kalau suratnya nggak ada, atau tindakan yang lain nggak ada, atau ada saksi yang lain juga, keterangan ahli tidak memungkinkan, terus dokumen suratnya juga tidak mengarah ke sana, maka nggak bisa dinaikin ke penyidikan. Jadi bukan tebang pilih, tapi kalau memang secara kita hukum acaranya kan sama nih, kita pakai KUHP juga ya. Kalau misalnya secara hukum memang ini tidak bisa dinaikkan ke penyidikan, memang nggak akan dinaikin ke penyidikan. Mereka cukup profesional soal itunya. Kalau dianggap itu sebagai proses tebang pilih, yaitu sesuatu yang menjadi asumsi di masyarakat. Karena kan memang opini digiring sama media. Terus bukti pengembalian uang, pasti lawyernya mengadvise balikin aja uangnya. Karena toh juga itu bukan sebagai indikasi alat bukti untuk naikin orang ini akan diproses. Hanya keterangan saksi saja yang bilang dia sebenarnya terlibat. Kurang, kalau alat bukti ini kurang. Butuh 2 alat bukti. Kak Iman tahu itu, butuh alat bukti. Baru 1 yang kita dapetin hanya keterangan saksi. Jadi mungkin tidak diproses karena mungkin baru 1 ini alat buktinya. Tapi setahu saya, yang saya dengar, bekas ketua DPR kita, ketua umum Partai Golkar juga waktu itu Pak Setnov, itu kena awal mulanya dari keterangan orang di persidangan. Yang akhirnya tapi ketemu alat bukti lain. Sehingga dapatlah 2 alat bukti. Naik prosesnya ke penyidikan. Nggak tebang pilih. Karena memang secara profesional dan secara hukum, 2 alat bukti itu ketemu. Kalau 2 alat bukti itu ketemu, KPK mempunyai kewenangan, mempunyai justifikasi untuk naikin proses ini ke penyidikan. Dan menurut Undang-Undang KPK, sekali KPK menaikkan proses ke penyidikan, maka tidak ada SP3 untuk KPK. KPK itu satu-satunya penegak hukum yang ada di Indonesia yang tidak memiliki instrumen SP3. Nanti yang baru beda nih. Kalau penyidikannya lebih dari setahun, otomatis harus berhenti. Oh gitu? Yes. Bahaya banget tuh. Sedangkan ada kan banyak kasus yang masuk laporan. Contoh, ada kasus yang masuk laporan dari 2012. Mulai proses baru tahun lalu. Setelah orang ini nggak menjabat, baru ditangkap KPK. Ada yang seperti itu Bang Ridwan? Ada juga. Kalau gitu. pembatasannya setahun repot juga ya Ustaz? Repot. Karena kan juga kadang-kadang alat bukti nggak gampang. Susah loh, nyari alat bukti itu nggak gampang.
meyakinkan saksi untuk ngasih kesaksian juga nggak gampang. Gitu. Nah, pertanyaan tadi saya alihkan ke Ustadz Husain. Ustadz, seperti kita tahu Islam, contoh kata Ustadz tadi, pelaku perzinahan tanpa 4 orang saksi maka tidak bisa dihukum. Betul. Fungsinya adalah supaya memberi kesempatan orang yang melakukan perzinahan itu bertaubat. Dan jangan sampai aibnya terbongkar. Yang jadi masalah kalau sampai 4 orang yang melihat, tandanya melakukannya udah terang-terangan, udah keterlaluan. Nah, jadi di Islam kental dengan unsur memaafkannya ini, Ustadz, menutupkan. Itu kalau berkaitan dengan domain apa? Privat. Private. Ya. Nah, Kan zina sama berzina itu Private. private. Tapi kalau pemerkosaan? Kalau misalnya Kalau korupsi korupsi? tadi gimana tuh? Misalnya melakukan korupsi karena terendus, misalnya tercium, wah ini orang nih ternyata sepertinya melakukan tindak pidana korupsi. Oke lah, yang dianggap diisukan bahwa dia merugikan negara sebesar X rupiah gitu. Ya udah deh, saya balikin, mohon maaf atas kesalahan saya. Apakah hukum masih terus berlaku menurut kaidah hukum Islam, Ustaz? Begini sekarang ya. Berkaitan dengan ayatul hirabah tadi 33, pada ayat 34 Allah mengatakan apa? Illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Kecuali mereka yang bertaubat sebelum kamu menjangkau dan mengungkap kejahatan mereka. Koruptor melakukan tindakan korupsi, kemudian dia menyesal bertobat kepada Allah, ingin mengembalikan hak rakyat. Sebelum tercium ya, Ustaz. Dia sama sekali tidak diketahui, tidak ada bukti sama sekali. Dia datang mengakui perbuatan dia. Nah itu dimaafkan. Ya. Oleh karena itu seharusnya pemerintah nih, kalau pemerintah kita bersih, punya rekening untuk pengembalian para koruptor yang bertobat. Tapi harus jelas kemana itu uang pergi. Jangan sampai masuk kantong pejabat koruptor yang baru lagi kan. Nah, jadi kalau seandainya mereka taubat kembali kepada Allah sebelum hukum menjangkau mereka, mereka diberikan maaf. Tapi tetap pengembalian hak harus apa? Harus dipenuhi. Nah, kalau seandainya dia tertangkap, terbukti melakukan kejahatan, maka dengan sendirinya hukum diberlakukan. Oleh karena itu, kita lihat Islam dalam menghadapi korupsi berbeda dengan menghadapi pencurian. Berbeda juga dalam menghadapi perzinahan maupun pemerkosaan. Kalau perzinahan dilakukan oleh 2 orang. Suka sama suka. Betul enggak? Walaupun mau tidak mau akan menimbulkan efek yang tidak baik di tengah masyarakat. Tapi tetap mereka diberikan kesempatan untuk bertobat. Tapi kalau sudah terbukti dengan 4 orang saksi, berarti orang yang sudah tidak punya sama sekali rasa malu dan tidak punya kehormatan, bahkan dia ingin mengajak orang lain terjerumus dalam perbuatan yang sama. Tapi kalau korupsi ini berbeda. Korupsi berbeda. Korupsi ini efek yang ditimbulkan waliyadzubillah bukan hal yang kecil. Oleh karena itu kita lihat bagaimana Cina yang penduduknya begitu besar melakukan hukuman mati terhadap pencuri, terhadap koruptor. Hingga dalam waktu singkat, Cina yang kita tahu kan sebelum Deng Xiaoping, sebelum orang Bugis yang jadi pemerintah, ya, sebelum Deng kita tahu bagaimana kerusakan pada masa Mao Zedong. Walaupun di permulaan era Mao Zedong cukup bagus, tapi setelah itu mulai dia juga apa? Melakukan seperti yang dilakukan juga pada masa Orde Lama. Pertama-tama mengajak untuk melakukan perbaikan, kemudian menghadapi hegemoni Barat, mendirikan non-blok, tapi berakhir juga terjerumus dalam apa? Kita lihat ini semua merupakan fakta. Nah, kalau kita perhatikan sama-sama bagaimana Deng Xiaoping memulai kehidupan bersih pada dirinya. Kemudian memberlakukan hukuman mati buat koruptor. Apa yang terjadi? Begitu pula pengedar. Yang terjadi dalam waktu relatif singkat, Cina bisa bukan hanya bangkit, bahkan melompat. Superpower. Ketika Deng mati, Jiang Zemin naik, pada saat itu Cina kalau tidak salah punya cadangan devisa 500 miliar dolar. Jiang Zemin naik, tirai bambu ya terbuka, kemudian hubungan dengan pihak Amerika, perdagangan pertama Amerika menganggap bahwa Cina akan berbelanja dari mereka. Subhanallah, Cina belanja 1 miliar dolar, Amerika berbelanja lebih besar lagi dari Cina. Boykot dicabut kan? Dunia langsung terbuka. Subhanallah, lebih dari 1 triliun dolar ketika Jiang Zemin turun.
naik Hujanto. Sekarang berapa coba cadangan devisa Cina? Terbesar di dunia. Negara penghutang terbesar di dunia Amerika dengan dolarnya yang beredar di seluruh dunia. Sedangkan Cina negara yang memiliki dolar yang terbesar di dunia pada saat ini. Mungkin lebih dari 3 triliun dolar pada saat ini. Hingga dia mampu untuk membeli aset-aset apa? Bahkan ikut menentukan kebijakan. Kenapa? Karena memberantas korupsi dengan keras. Oleh karena itu kita patut mengagumi Cina dalam aspek ini. Tapi kita yang selalu mendahulukan praduga tak bersalah, padahal sudah jelas-jelasan terjadi pertumbuhan harta yang tidak wajar sebelum dia naik, setelah dia naik. Oleh karena itu Islam menggunakan pembuktian apa? Terbalik. Yang tidak dilakukan di negeri kita ini. Negeri kita hukum berpihak kepada koruptor, tidak berpihak kepada apa? Kebenaran maupun rakyat. Sebagai contoh saja berkaitan dengan zakat. Seorang diutus oleh Rasulullah SAW untuk mengumpulkan zakat. Begitu pulang dia mengatakan, ya Rasulullah ini zakat yang saya kumpulkan, ini hadiah. Rasulullah tanya, kalau kamu diam di rumah ibumu, kau terima nggak itu hadiah? Tidak, kembalikan ke Baitul Mal. Satu hari Abu Hurairah bersama seorang sahabat dikirim menuju ke Bahrain untuk menjadi pejabat. Waktu kembali, Sayyidina Umar punya kebiasaan selalu menghadang pejabat yang kembali di luar Madinah. Begitu kembali ke Madinah, bertemu dengan Sayyidina Umar, ditanya, mana harta kamu? Diperlihatkan pertumbuhan hartanya tidak wajar. Dari mana kamu dapatkan? Saya berdagang. Saya perintahkan kamu menjadi pejabat, bukan untuk berdagang. Kali gaji oleh negara kan? Iya. Langsung separuh hartanya diambil. Separuh hartanya diambil. Karena apa yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian pada apa? Pada wilayahnya kan. Nah, cuma pertumbuhan harta ini nggak wajar. Nah kalau seorang pejabat, baik seorang hakim, seorang jaksa, seorang menteri, ya, seorang wali kota, seorang gubernur, sebelum naik dicatat hartanya 1 miliar. Tahu-tahu begitu dia naik, tak lama kemudian 100 miliar. Nah 99 miliar dari mana? Dia seorang pejabat menerima gaji tidak boleh melakukan apa? Perdagangan. Berarti dia menggunakan waktunya di luar apa? Di luar wewenangnya kan? Nah, pertumbuhan harta ini secara tidak wajar sama dengan seorang wanita yang hamil di luar perkawinan. Walaupun tidak ada 4 saksi, kehamilan ini apa? Pasti something. Pasti, kecuali dia mampu membuktikan bahwa ada pernikahan. Kalau tidak ada pernikahan berarti ini hamil di luar perkawinan kan? Iya. Maka dengan sendirinya dia dijatuhkan hukuman atas perbuatan dia walaupun tidak ada 4 saksi. Hamil itu apa? Bukti. Merupakan bukti. Begitu juga koruptor. Di saat hartanya tumbuh. Ya, dari sebelum dia menjabat. Kecuali kalau mampu membuktikan bahwa ini merupakan usaha anaknya dengan cara yang halal, tidak menggunakan fasilitas orang tuanya. Kalau dia gunakan fasilitas orang tuanya, sedangkan rakyat yang lain tidak menikmati hal tersebut, berarti kan dia khianat. Ya, pasti. Betul enggak? Kalau dia seorang menteri, katakan, di Departemen Perhubungan, anaknya dipekerjakan dalam apa? Diberikan proyek-proyek perhubungan, itu khianat namanya. Ya. Kalau dia yang berikan pada anaknya, berikan juga buat rakyat yang lain. Kalau dia nggak berikan untuk anaknya, dia khianat, dikenakan juga hukuman. Jadi kalau seandainya anaknya tumbuh hartanya umpamanya di properti, nggak ada hubungan sama orang tuanya. Dia punya uang, dikembangkan, diinvestasikan, orang tua tidak memberikan sama sekali kata belece, nggak memberikan sama sekali apa. Itu dia punya hak. Tapi kalau tidak ada bukti yang menunjukkan pertumbuhan hartanya secara wajar, orang ini sama terbukti hamil di luar perkawinan. Hamilnya sendiri jadi bukti. Iya. Jadi kita lihat dalam hal ini merupakan gambaran yang jelas. Maka Sayyidina Umar yang paling keras menggunakan pembuktian terbalik. Dan beliau berikan contoh dalam kehidupan bersih beliau. Ya. Bagaimana beliau sebelum menghukum orang lain dimulai dari dirinya, kehidupan yang bersih. Begitu juga Umar bin Abdul Aziz. Ketika satu hari anaknya datang di malam hari, berbicara urusan pribadi, langsung lampu dimatikan. Dibilang ini milik negara. Betul enggak? Jadi bagaimana kebersihan pemimpin di atas itu yang akan memberikan apa? Yang akan memberikan betul-betul motivasi buat rakyat untuk mencontoh. Tapi kalau para pemimpinnya hidup di atas tidak bersih, apalagi mempergunakan, bersembunyi di balik hukum, undang-undang dan lain sebagainya. Walaupun rakyat tidak mampu membuktikan adanya kebohongan, kerusakan, tapi hati mereka apa?
Nah, berkaitan tadi dengan masalah tebang pilih. Kita yakin bahwa yang ditangkap KPK itu orang-orang yang terlibat. Betul. Tapi pertanyaannya, kira-kira pihak tertentu bisa nggak melakukan intervensi, bongkar kasus ini, ya? Jangan bongkar yang ini. Karena kebetulan ini masih berpihak kepada apa? Kepada orang yang tahan menghadapi godaan ini hanya orang yang beriman, ya, yang takut kepada Allah dan pengawasannya. Kalau tidak, maka apa? Soalnya saya pernah ketemu Akh Ridwan pada saat KPK belum lama berdiri, seorang pengusaha datang mengundang saya untuk membacakan doa di rumahnya, panggil anak yatim. Saya nggak sebutkan nama dan juga saya nggak bisa buktikan, tapi saya tahu betul dia datang, diminta doa, dia sedang berhadapan dengan penyelidikan KPK. Kasus dia cukup besar, dia lagi negosiasi, jadi minta doa sama-sama. Saya katakan yang kamu butuhkan dari saya bukan doa, taubat. Perbaiki diri kamu. Apa yang menjadi hak negara, kembalikan. Kalau kamu nggak bisa kembalikan ke negara, karena banyaknya pencuri yang berpakaian hukum, kamu kembalikan kepada rakyat. Kalau saya doakan kamu untuk lolos dari apa KPK, saya ikut terlibat di dalamnya. Akhirnya saya dengar berapa lama kemudian, dia lolos. Karena apa? Padahal KPK pada saat itu sedang ketat-ketatnya. Jadi sebetulnya di hadapan orang yang tidak takut pada Allah, jangankan orang biasa, ustadz, kiai juga bisa melakukan hal tersebut. Jadi bisa terjadi, pilih apa? Pilih tebang, bukan berarti yang ditangkap, dibuka ini orang tidak terlibat, semua terlibat. Tapi kenapa ini dibuka kasusnya, ini nggak dibuka kasusnya? Sebetulnya bukti-buktinya jelas. Dari perilakunya, kenapa ke orang-orang yang berpihak kepada ini, skandalnya ditutupi? Karena saya tahu betul ada beberapa orang terlibat skandal. Tapi karena dekat kekuasaan, dijaga, dipelihara, dilindungi. Tapi di saat mereka berani menentang, membangkang, atau tadinya loyal kemudian keluar, tahu-tahu tidak lama kemudian apa? Masuk. Jadi kalau kita lihat, yang bisa betul-betul untuk membuat kehidupan ini betul-betul dalam keadaan apa? Lurus, betul-betul harus dikembalikan kepada apa? Keimanan kepada Allah, kepada hari akhir. Setiap orang merasa ada pengawasan. Baru keadilan mirip dengan apa? Dengan air. Walaupun dalamnya berbeda-beda, permukaannya apa? Sama. Jadi tidak pandang bulu siapapun juga. Nah, kita jumpai hal ini bisa diberlakukan di negara-negara yang kalau kita perhatikan bahkan subhanallah negara tersebut dulu dibandingkan Indonesia tertinggal di belakang. Vietnam salah satunya. Vietnam. Bahkan Bagus kalau Vietnam. betul, Vietnam berubah Bagus. kan. Dulu Vietnam ya Allah tertinggal sekali, kalau orang masuk ke ibu kota Vietnam akan menjumpai kehidupan yang apalagi pada saat peperangan antara selatan sama utara. Tahu bagaimana kehancuran Vietnam, tapi mereka bangkit bisa lebih baik, bisa lebih sejahtera dan landasan mereka adalah kebenaran dan keadilan. Tapi benar Ustaz ya, dalam Quran memang diatur keberkahan yang Allah turunkan itu buat negara yang mampu menegakkan keadilan, Betul. bukan yang berarti bertauhid. Maksud saya, misalnya negara ini komunis, tidak bertauhid, tidak mengakui Tuhan, tapi menerapkan keadilan, maka keberkahan akan turun di negara tersebut. Itu betul Ustaz ya? Betul. Jadi selama ini kan banyak orang memahami takdir Allah salah. Betul. Takdir itu sebetulnya hukum dan aturan sistem. Jadi Allah menciptakan langit bumi, menciptakan sistem yang mengatur memeliharanya. Di saat orang mengikuti sistem tersebut, dia akan meraih keuntungan. Betul. Tapi di saat dia keluar dari sistem, melawan ketentuan takdir tadi, dia akan terjatuh. Nah, keadilan itu merupakan apa? Sejalan dengan sistem kejujuran, kebenaran. Alam tidak menerima kebohongan. Nah, di saat kita berbohong terhadap alam, berbohong terhadap umat, maka efek sampingnya, walaupun apa? Walaupun kita orang-orang Islam, tidak akan meraih keselamatan. Sebagai contoh Mas Ridwan, jangan jauh-jauh. Kalau orang bangun jembatan, konstruksinya dikurangi. Korup, ya diambil lah. Ya, Katakan kedalaman fondasinya, kemudian besinya, kemudian kualitas pasir, ya splitnya, diambil tidak sesuai. Dibangun selesai, panggil kiai, ulama, habaib, doa sama-sama. Biar Katakan ribuan orang doa sama-sama. Setelah selesai, tidak lama kemudian, mulai digunakan, tahu-tahu tidak lama kemudian retak dan ambles. Sedangkan jembatan yang dibangun orang Korea berstabil. Yang dibangun Belanda, jembatan Kelor itu berkali-kali ditabrak sama bis tingkat, sama truk, tetap bertahan.
Lalu mereka ulama-ulama, kiai, semua orang Islam bilang, ya Allah kenapa kamu kok berpihak pada orang kafir? Musibah. Nggak berpihak pada kita, padahal kita panggil ulama, kiai, habaib, bahkan seandainya Nabi juga turun. Tetap ya tidak akan berubah. Ini merupakan takdir Allah. Artinya apa? Bukan kerusakan takdir Allah, ya, tapi apa? Pelanggaran terhadap takdir Allah tadi yang menimbulkan kerusakan. Kalau disesuaikan dengan ketentuan takdir Allah, sistem yang Allah tetapkan, tidak akan terjadi. Oleh karena itu kenapa di Amerika kita lihat ketika pesawat ulang-alik baru beberapa menit mengalami ledakan, mereka hentikan penerbangan, mereka cari investigasi apa sebabnya agar tidak mengulangi kesalahan. Kalau kita enggak, takdir Allah. Akhirnya apa? Berulang-ulang terjadi kejadian. Jadi kalau kejadian buruk takdir Allah, kalau keberhasilan usaha kita. Betul enggak? Ini pemahaman takdir yang salah besar. Jadi kalau Barat maju, Selandia Baru maju, ya, kemudian Australia maju, jangan salahkan mereka. Jangan jadikan mereka kambing hitam. Kalau kita mundur, jangan katakan kita diperangi oleh mereka dari luar. Kita nih yang menghancurkan diri kita sendiri. Ini ada anekdot bagus, Aiman. Jadi ada, mungkin Kak Aiman pernah dengar waktu meninggalnya Munir. Meninggalnya Munir ini di atas pesawat. Iya. Kita tahu diracun setelah pesawatnya landing di Belanda. Belanda menyatakan ini tidak bisa, walaupun meninggalnya di Garuda, jenazah ada di Belanda, kita harus otopsi. Walaupun pemerintah waktu itu keberatan, buat apa diotopsi? Ternyata ketahuan benar kan diracun. Jadi ada upaya, harus dicari kebenarannya. Waktu Munir meninggal, dicari kebenarannya, ternyata benar diracun. Investigasinya dijalanin, nggak bisa terima begitu aja, investigasinya bisa-bisaan. Itu negara Belanda yang amanat tauhid. Satu lagi ada kasus lain. Mungkin Ustaz pernah dengar Pak Bahrudin Kalau Lopa. turunnya itu, kalau turunnya pesawat di Indonesia nggak bakal Oh iya, investigasi. takdir Allah. Karena sama kejadiannya sama Bahrudin Lopa. Mungkin pernah dengar Jaksa Agung. Iya. Yang lagi proses nangkepin konglomerat hitam. Meninggal saat lagi pergi umroh. Di Mekah, nggak diinvestigasi, serangan jantung. Takdir Allah. Kita nggak tahu ya sampai sekarang meninggalnya kenapa. Dan saya ingat Mas Ridwan, sebelum dia pulang, kebetulan saya punya sepupu berhadapan sama dia. Dia kan sama-sama orang Mandar. Dia bilang, besok kamu akan dengar berita besar. Sebelum dia pulang ke Indonesia. Ternyata berita besar yang terjadi, kematian dia. Rupanya Allah kehendaki bangsa ini belum layak untuk menerima karunia Allah. Dan kita tahu bahwa Pak Bahrudin Lopa diangkat oleh Gus Dur di masa-masa terakhir. Betul. Kalau dari mulai pertama diangkat, ya. Tapi setelah Gus Dur mulai terpojok, baru Bahrudin Lopa diangkat. Jadi waktunya terlambat. Coba dari awal diangkat. Takdir Allah tapi Takdir Allah meninggal ya. Kalau untuk Munir jatuhnya di Belanda. Kalau enggak takdir Allah takdir lagi. Allah itu nggak ketahuan sampai sekarang. Baik, Ikhwan Akhwat, kami akan break sejenak. Bagi Ikhwan Akhwat yang ingin bergabung dalam acara ini, bisa mengirimkan WhatsApp atau SMS di 08 111 999 720. Saya ulangi lagi, bagi yang ingin bergabung, baik memberikan pertanyaan, komentar, tapi pertanyaan hanya pertanyaan yang sesuai tema aja yang saya baca ya. Dapat mengajukan pertanyaan dan komentar di 08 111 999 720 atau dapat menelpon kami di 021 845 1514. Kami akan kembali setelah break lagu berikut. Rasil TV untuk Islam yang satu. Masih dalam acara Bincang Rasil, kita kembali lagi dalam sesi terakhir. Ya, bagi ikhwan akhwat yang mau mengajukan pertanyaan tapi hanya yang sesuai dengan tema nih, yaitu berhubungan dengan korupsi, Bang Ridwan, Ustadz Husain, dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp di 08 111 999 720. Nah, saya mau ngebahas sedikit mengenai hadiah. Tadi Ustadz Husain menyinggung mengenai hadiah, di mana ada salah satu sahabat Nabi ya Ustadz ya, menerima hadiah karena dianggap dengan pekerjaannya sebagai pengumpul zakat, sama disuruh dikembalikan hadiahnya. Nah, Bang Ridwan, kalau tidak salah pernah ada peraturan, entah masih ada apa enggak, ampau kawinan itu maksimal 1 juta. Bukan di
di atas angka tertentu, saya lupa angkanya, wajib dilaporkan. Wajib dilapor. Jadi misalnya per orang nggak boleh melebihi angka tertentu itu tersebut. Kalau tidak salah waktu itu salah seorang pejabat ada yang sampai menyerahkan kunci kotak ampaunya ke KPK untuk diperiksa. Betul. Jadi begini Bang Ridwan, kalau korupsi itu kan kita dilihat harus ada kerugian. Gini, korupsi ada dua. Kita ngomongin korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau gratifikasi atau suap nih. Gratifikasi kan suap. Ini ada dua hal nih. Masuk kita konsepnya yang mana? Kalau korupsi itu sendiri menyebabkan kerugian keuangan negara, maka yang mengalami kerugian di publik. Negara kan yang mewakili rakyat nih. Jadi kalau ada kerugian keuangan negara diakibatkan oleh sebuah tindak pidana korupsi, itu kerugian yang sifatnya direct, langsung dirasain. Misalnya harusnya negara mendapatkan pendapatan 1 triliun, berkurang jadi tinggal 600 miliar. Atau tadi mungkin ceritanya Ustadz Hussein mengenai jembatan yang dibangunnya nggak benar di markup. Kerugiannya sebenarnya banyak. Satu, karena budgetnya untuk ngebangun jembatan tadi misalnya 100 juta, karena dimakan untuk korupsi, markup segala macam, maka kualitasnya hanya seharga 60 juta, kerugiannya berapa? Bisa banyak. Bukan 40 juta loh. Bukan. Tapi setelah itu rusak, ada korban jiwa, ada segala macam, kerugiannya bisa nggak terhingga. Makanya kenapa korupsi ini jahat, bersifatnya itu destruktif, itu karena hal-hal kayak tadi. Kerugian yang diakibatkan dari sebuah tindak pidana korupsi, itu nggak bisa dihitung. Susah ngitungnya, gimana cara ngitungnya? Belum lagi sistemnya yang dirusak. Betul, kulturnya itu berubah. Kalau hadiah ini gimana Bang Ridwan? Kan seperti nah sudah gratifikasi sudah terbiasa nih di kita. Gratifikasi ya. Dapat kerjain proyek, selesai hadiah. Betul. Atau mau memperlancar urusan, Betul. Hadiah. Betul. Oke. Kita bahas hadiah sebelum dimenangkannya proyek. Ada dua ya, ada dua tipe hadiah. Hadiah sebelum dimenangkannya proyek, berarti dalam bentuk komitmen, atau ada tiga malah. Yang kedua, tipe kedua adalah hadiah yang diberikan setelah selesainya proyek namun dijanjikan, dan yang ketiga hadiah setelah proyek namun tidak dijanjikan. Kita anggap yang pertama, sebelum proyek dimulai kita kasih hadiah. Namanya bukan hadiah lagi dong. Namanya udah suap, udah pelicin. Kita suap. Nah, pertanyaannya dengan faktor X ini, yaitu uang yang dikasih sebelum, maka proyek itu dihadiahkan ke kita apa enggak? Pasti iya. Berarti kerugian yang timbul apa? Fairness atau ketidakadilan buat peserta yang lain yang memang tidak mempunyai anggaran untuk ngasih hadiah. Padahal produk yang kita tawarin atau proyek yang kita anggap kita akan menangkan dan akan kita jalanin, kualitasnya kalah sama kompetitor yang lain. Misalnya nih, bangun jembatan tadi kita pakai contoh, anggarannya 100 juta. Kita bangun dengan kualitas 80 juta. Ya. Tapi karena sisa 20 juta kan profit nih. Terus habis itu dengan 80 juta ternyata menang. Kita menang nih. Berarti kan 80 juta kualitas standar yang paling minimal 80 juta kita kasih. Berarti kita pemenang, kualitasnya sama. Tapi kita contoh yang kedua, si peserta yang lain punya anggaran cuma jembatan 100 juta, dia bersiap untuk ngebangun jembatan yang harganya cuma 30 juta. Dia punya profit margin 70 juta dong. 30 jutanya dikasih sebagai pelicin. Dia yang menang. Yang ngerjain dia. Jadilah jembatan seharga 40 juta. Sama kan hasilnya. Kerugian yang tadi kita bahas karena kerugian negara, sama juga kayak gitu. Akhirnya jembatannya roboh lagi, ada korban jiwa, akhirnya masalah lagi. Jadi kerugiannya lebih banyak lagi. Sama aja. Jadi pelicin yang dilakukan sebelum, dengan harapan dimenangkanlah orang yang tidak kompeten untuk memenangkannya, mengakibatkan kerugian yang sama parahnya. Kita ada telepon masuk dulu nih. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Iman, Pak Ustaz, Kang Ridwan, salam kenal. Iya Ibu. Silakan, Ibu maaf Bu, radionya bisa dikecilin sedikit karena di sini kita jadi feedback ya Bu. Ya, halo, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu. Iya, ini saya juga sebagai ibu yang udah tua gitu ya. Dari siapa Bu? Kita, Bu Asmiatik. Oh iya, silakan Bu. Ya, ngeliat negeri ini begini semeraut, harus dari mana mulainya gitu ya Pak Ustadz ya, bagaimana Bang Ridwan, soalnya sepertinya orang-orang itu nggak takut sama Allah gitu, yang pada pejabat-pejabat yang mengelola negeri ini gitu ya.
harus dari mana mulainya supaya negeri ini selamat gitu ya. Oke. Soalnya gini ya, kalau kita menerapkan hukum Islam karena kita bukan negara Islam, padahal kita muslim terbesar di dunia. Tapi kok takut mereka gitu? Bagaimana itu kalau begitu caranya? Oke. Sekarang udah seperti Ustadznya itu udah banget ini Bang Iman, Pak Ustadz. Iya Ibu. Ngerinya kita ngelihat udah nggak takut sama Allah. Udah nggak aja kementerian agama kayak gitu kan nggak malu kita yang gitu. Siap Ibu, terima kasih. Dari mana Ibu. coba kita mohon maaf ya. Oke, Ibu. Bang Iman, Bang Ridwan, Pak Ustadz, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Asmiati. Nah, gimana nih Bang Ridwan atau Ustadz Husain? Tadi justru sebelum kita tutup sesinya saya tanya sama Ustadz, keberkahan yang Allah berikan itu buat negara yang menerapkan keadilan, bukan sistemnya yang diterapin. Cina menerapkan keadilan pasti tidak menerapkan sistem syariat Islam. Iya. Saudi Arabia menerapkan sistem syariat Islam, tapi keadilan di sana ada apa enggak? Ada nggak keberkahan di sana? Kita nggak tahu. Yang pasti kan bukan masalah sistem apa yang diterapin, tapi keadilannya harus ada. Selama kita nerapin sistem syariat Islam, konsisten dan menciptakan keadilan, ada rasa keadilan ya untuk semua, pasti insya Allah keberkahan itu timbul. Bagus lah pasti, selama diterapinnya konsisten dan adil. Yang penting nilai-nilainya itu ya, Betul. nilai-nilai Bukan universalnya sistemnya itu ya. Iya. Jadi masalahnya sebetulnya korupsi itu tidak diterima oleh semua agama, Sistem. oleh semua bangsa. Nah, seringkali orang berlindung di balik nama Islam dan syariatnya, tapi dia melakukan kezaliman yang lebih dahsyat. Dengan nama syariat Islam melakukan penindasan, melakukan kebohongan, melakukan manipulasi. Ini amat mengerikan, menakutkan. Oleh karena itu, kita perlu menyadarkan semua anak bangsa. Semua anak bangsa. Kalau seandainya mereka fobia terhadap nama Islam dan syariatnya karena perilaku ya, sebahagian negara yang menggunakan Islam hanya sebagai alat, kita semua bersepakat bahwasannya kebohongan, pengkhianatan, korupsi ya, merupakan hal-hal yang dibenci oleh semua agama dan semua umat manusia. Betul. Oleh karena itu betapa indahnya kalau semua tokoh agama umat Islam pokoknya memulai betul-betul kebersihan hidup dari diri mereka, ulama-ulamanya, tokoh-tokohnya, mendidik rakyatnya untuk terbiasa hidup dalam kebersihan. Jangan ulama-ulama, rakyat berteriak tegakkan syariat Islam, tapi kebohongan dimulai dalam kehidupan mereka. Ketidakadilan, bahkan mereka juga selagi mereka tidak menjabat ya, punya kesempatan mereka masih apa? Menerima semua kebohongan. Sebagai contoh lah, ulama berteriak-teriak memerangi korupsi, tapi koruptor yang datang ke rumahnya membawa hadiah diterima. Kalau seandainya ulama yang diberikan kesempatan menjadi pejabat, apa jadinya? Ya ikut juga kali ya. Ya. Jadi sebetulnya membangun kesadaran rakyat ini perlu. Nah, Betul. ulama-ulama punya tugas yang betul-betul besar, bukan menyibukkan umat dengan sentimen antara madhab, antara kelompok sama golongan, tapi mendidik rakyat untuk hatinya betul-betul mengawasi Allah, memperbaiki diri mereka. Jadi syariat, ya, sebelum kita gembar-gemborkan, kita terapkan dalam kehidupan kita bagaimana perilaku umat dengan baik. Betul. Oleh karena itu seorang ulama di Libanon yang berjuang berhadapan dengan Israel ketika ditanya oleh kelompok-kelompok Kristen yang kerjasama dengan mereka, ditanya apakah kalian akan menegakkan syariat Islam di saat nanti kalian berhasil mengusir Israel. Dijawab, kami akan menegakkan, akan mendirikan negara yang menjaga hak setiap manusia, apapun agamanya. Di mana setiap orang akan menikmati haknya, yang benar dibenarkan, siapapun dia, yang salah disalahkan, hingga betul-betul terasa agama ini betul-betul apa membela hak-hak asasi manusia. Karena orang selama ini takut, fobia terhadap Islam. Syariat Islam itu begitu mengerikan, begitu menakutkan. Nah, perlu kita sosialisasikan di tengah-tengah umat bagaimana wawasan hukum Islam yang begitu indah, dan kembali kepada Al-Quran. Dan ulama harus betul-betul mensosialisasikan hingga apa? Hingga rakyat tahu di saat ulama ini salah, tidak benar keluar dari syariat Islam, rakyat bisa menghakimi mereka. Kamu hanya pandai bicara, tapi Quran mengatakan begini, kamu mengatakan begini. Ya. Tapi kalau ulama meninggalkan Al-Quran, kemudian menyibukkan umat dengan berbagai macam riwayat, pendapat-pendapat fikih yang membingungkan,
di mana hukum monopoli mereka akan mengakibatkan mudah rakyat diselomoti, dibodohi. Betul. Oleh karena itu perlu rakyat difahamkan dengan baik. Di saat dia melihat ulamanya khianat, ulama langsung disingkirkan. Betul enggak? Nah itu perlu. Jadi orang tidak lagi bercuriga. Jadi sebetulnya saat ini semua akibat dari kesalahan kita semua. Terutama sekali ulama-ulama kita. Jadi gini Kak Iman, semua pelaku kejahatan, ini dari pengalaman ya. Pertama hal yang mereka lakukan adalah mencari justifikasi, pembenaran. Paling sering, paling dekat dia mencari dari ulama. Sehingga apa yang dilakukan olehnya adalah pembenarnya. Mau itu pelaku pembunuhan dengan alasan bahwa harga dirinya terinjak-injak, atau ini balasan atau segala macam. Susah kalau itu karena garisnya terlalu jauh. Semua tindak pidana pembunuhan, jelas ini semua kejahatan. Tapi korupsi ini halus. Kenapa halusnya? Seperti Ustadz bilang, ini kayaknya nggak ada masalah deh. Ini pelicin, ini hadiah. Carilah justifikasi. Datang, panggil anak yatim, didoakan, nggak ada masalah, selesai urusan. Justifikasi itu ngerasa ada pembenaran dalam dirinya. Berapa banyak, saya tahu ada kejadian, mungkin nanti bisa di Google ya. Salah satu hakim di pengadilan negeri Tangerang, saya lupa di mananya, itu ketangkep OTT, nerima suap saat di BAP, ini uang sebenarnya mau saya pakai buat berangkat umroh minggu depan. Jadi ini memang justifikasi ini dipakai bahwa ini bukan suatu perbuatan yang salah. Jadi melanggar hukum. Amal soleh. Betul, mungkin Atau melanggar sumbangan untuk madrasah Raudhatul Jannah. Ingat nggak? Ada tuh. Iya, ada. Jadi dianggap bersih nih, dicuci nih dengan begini. Padahal Allah mengatakan Allah hanya menerima persembahan orang yang bertakwa kan? Betul. Mas Ridwan pernah sekali waktu seorang pejabat di PLN di satu daerah ya, datang ke rumah bersama beberapa ustadz. Dia cerita panjang lebar mengenai kondisi PLN. Lalu saya nyeletuk pada saat itu. Saya tahu ada beberapa kasus di mana para pengusaha besar yang bergerak dalam bidang industri dan building, mereka kerjasama dengan pejabat PLN. Kewajiban mereka, katakan mereka harus membayar setiap bulannya katakan 500 juta, mereka hanya bayar 100 juta, setelah itu mereka memberikanlah paling tidak untuk pejabatnya. Saya katakan ini perbuatan yang betul-betul merusak luar biasa. Rupanya pejabat PLN ini terlibat melakukan tersebut. Dia mengatakan, Ustadz, kita kalau tidak melakukan hal ini, orang lain melakukan. Kalau kita melakukan, kita dapat manfaatkan sebahagiannya untuk perjuangan Islam. Jadi selama ini yang kita lakukan, kita dapatkan dari mereka, daripada orang di luar Islam yang melakukan, kita keluarkan 20% membersihkan apa yang kita dapatkan. Saya bilang, dari mana kamu dapatkan hal ini? Kebetulan ustaz di sebelahnya memberikan fatwa tuh. Oh, pantas. Iya. Saya bilang, 20% itu ketentuan dalam satu madhab. Kalau uang kamu bercampur dengan yang haram, kamu tidak tahu pasti berapa berapa jumlah yang bercampur, kamu keluarkan 20%. Kalau kamu merasakan kurang dari itu. Tapi kalau kamu tahu semuanya haram, semuanya harus kamu keluarkan. Kamu ini melakukan pekerjaan yang berbahaya luar biasa. Pertama kamu berbuat dosa, setelah itu kamu benarkan perbuatan dosa kamu merusak sistem dan semuanya. Yang bahaya yang keduanya itu, Iman. Pembenarannya. Karena nanti abis itu, ucapan-ucapan pembenaran itu diwarisin dan diinformasikan ke teman-teman yang lain. Jadi, kerasa nggak ada perasaan bersalah. Ini pertanyaan penutup karena udah menghujung waktu ini. Ada beberapa pertanyaan yang saya gabung dari Bu Ma'me, dari beberapa pertanyaan lagi dan lain-lain. Ini Bang Ridwan, ada nggak kasus yang OTT tapi dipeti SK? Kebetulan ada. 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 Banyak. Satu. Oke. Terus semoga pertanyaannya satu ada ya. Satu. OTT dipeti SK. Ada satu orang. Oke, ini sepertinya setelah berhubung dengan terbatasnya tahu nih siapa. Berhubung dengan terbatasnya waktu, kita tutup acara ini. Terima kasih Bu Liza, ada pendengar dari Malaysia, ada pendengar dari Surabaya, dari daerah-daerah lain. Terima kasih yang sudah mengikuti acara ini. Insya Allah kami akan kembali lagi dalam acara Bincang Hukum Insya Allah di Rasil ini. Terima kasih banyak Ustadz Hussein atas waktunya. Terima kasih banyak Bang Ridwan. Sama-sama. Ikhwan Akhwat, pendengar dan pemirsa Rasil dimanapun berada. Saya Firman Muslim Taher ditemani Atep dan
di operator. Cuma yang kurang nih perlu diberitahukan latar belakang sekolah beliau, coba. Nah, latar belakang Kang Ridwan Thalib SHLLM. Iya. Nah, S1-nya di Nah, itu dia ada kurang sarjana ekonomi dulu di Australia, sarjana ekonomi. politik juga di Australia, sarjana hukum di UI, S2 di Amerika. Di Amerika. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya, sama-sama. Ikhwan akhwat, demikian acara kami tutup. Apabila banyak kesalahan, kekurangan, semoga dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.